Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak, kalau tidak salah Masjid Al-Hikmah, ada seorang anak yang membaca Quran. Suaranya subhanallah. Anak usia 6 tahun, hafal 3 juz. Dia baca tilawah. Saya tersentuh hati saya ketika mendengar bacanya. Indah, merdu. Ada sedikit keliru beberapa huruf. Begitu dia selesai, saya panggil. Datang di samping saya. Dan saya suruh baca Al-Fatihah. Ketika dia baca, saya perbaiki hurufnya yang belum begitu bagus. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di Indonesia, apalagi kalangan anak-anak, bisa Ar-Rahman, tapi tidak bisa Ar-Rahim. Selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Rahim? Padahal ha Rahim sama dengan ha Rahman. Cuman karena tidak pernah ditegur dan tidak pernah diajarkan yang benar, akhirnya dia terlanjur baca seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim sama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan Ar-Rahman, Ar-Rahim, salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Ha, bukan Al-Ha. Karena bisa rubah makna gara-gara satu huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kematian bagi Allah. Astaghfirullahalazim. Gara-gara satu huruf rubah total makna. Hati-hati. Dan ketika kita ajarkan yang benar, pasti akan lidah kita jadi terbiasa. Jadi kita sepakat ya, Al-Quran bukan susah, tapi kami belum terbiasa. Makanya itu yang kami ajarkan, yang kami perhatikan metode Madinah, yang saya tanamkan dan syiarkan di Indonesia, metode Madinah. Ada 5 tahap. Tahap pertama, memperbaiki huruf. Karena terutama huruf. A bukan A. A'udhu, salah. A'udhu, ukurannya 2 jari, masukin mulut, jangan gigit. A, coba kalau lebar sedikit. A, beda enggak suara? Berarti ada yang salah. Di situ kita belajar huruf. A'udhu, A'udhu. Dasar memperbaiki bacaan mulai dari huruf. Ka, Iyaka. Saya sering mendengar orang baca Iyaka, padahal Iyaka. Coba senyum. Ka, 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 Ka. Makanya kalau baca Quran jangan marah. Kalau marah rubah hurufnya. Ka, Ka. Beda enggak? Beda. Berarti ada yang salah. Karena setiap satu huruf memiliki suara, bunyi. Bunyinya yang pas. Kalau berubah bunyi suaranya, berarti ada yang salah. Bisa salah gara-gara gerakan mulutnya. Karena boleh gerakan mulut kalau ada 4 huruf. Bibirnya yang berhubungan dengan bibir ada 4 huruf. Ba, waw, mim, fa. Ba, waw, mim, fa. Ini 4 huruf boleh gerakan bibir. Selain 4 huruf tidak boleh. Contoh, Ar-Rahman tidak boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir, Ar-Rahmanir. Kenapa? Ini bukan ba, bukan waw, bukan mim, bukan fa. Ra, ar, bukan ar.
Supaya sebagai latihan, ini 2 jari. Tahan bibirnya. Kalau masih dia bergerak, diam. Ajar dia. Jangan lepas. Salah. A'udzu billahi minasy syaitan. Gerak enggak bibir saya? Enggak kan? Syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan. Langsung rubah suara hurufnya. Berarti ada yang salah. Ghairil maghdubi. Kadang-kadang saya mendengar suara, apalagi yang bagus seperti qari'ah. Tapi kadang-kadang saya pusing kepala saya karena terlalu banyak moyong gerakan bibirnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bikin pening, pusing kepala saya. Suaranya bagus, tapi saya tidak tertarik dengan suara. Saya lebih fokus telinga mendengar gimana hurufnya. Karena sudah terbiasa sejak kecil belajar begitu, makanya kalau huruf masuk, ada yang salah ini. Pas saya perhatiin, bibirnya ghairil maghdubi. Padahal sederhana, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apalagi bacaan imam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ganti imam, langsung cabut, panggil pak polisi, tolong pak ini cabut imam, ganti imam. Tak begitu bacaan Al-Fatihah, sederhana. Termasuk ketika ajarin anak-anak kita, jangan ajarin dengan cara yang mengarit-ngarit ayatnya atau hurufnya. Itu sering saya mendengar, apalagi ada aplikasi video di YouTube atau di Instagram. Saya perhatikan ada orang tua menajari anaknya. Nah, ayo ikuti bapa nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil kacau. Tak boleh ajarin seperti itu. Ajarin walaupun dia anak kecil, ajarin begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo adik, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengarit-ngarit ayatnya, nanti akan terbawa sampai jadi tua. Makanya kadang-kadang kita dengar suara nenek-nenek kita, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Betul tak? Salah. Tapi sayang, bukan salahnya mereka, salah karena sejak kecil diajarin seperti itu. Berubah kebiasaan mengajarkan anak Bismillahi, jangan Bismillah. Makanya kadang-kadang kalau suruh anak ngaji, terus awal mulai A'udhu, dia sebenarnya dari ucapan Assalamualaikum sudah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ngarit-ngarit hurufnya?
Apalagi pas baca. Ayo nak, baca. A'udzu bil. Jadi yang pendek jadi panjang, justru yang panjang jadi pendek. Kebalik. Tapi cuba kalau kita ajarin a'udzu billahi, a'udzu billahi, a'udzu billahi. Apalagi anak-anak, dia cepat bisa nangkap, cepat bisa belajar. Apa yang kita sampaikan, dia ikutin, dan dia tiru. Coba kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, di sini kan ada waw, ada hubungan dengan bibir. Maliki yaumiddin. Jangan jadi lemas. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mana wawnya? Pas giliran gerakan bibirnya malah enggak. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong diperhatikan, jangan iyyaka. Iyyaka seperti lagi senyum. Ka sama. Nasta'in, nasta'in salah. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Habis belajar huruf, kita perbaiki bacaan. Ini tahap kedua. Karena saya yakin kalau sudah bisa belajar huruf, sangat mudah membaca. Apalagi untuk mengenal huruf. Baru masuk ke tahap ketiga, menindahkan suara. Latihan bagaimana menjadikan suara kita lebih bagus. Ada ilmunya. Tapi ini coba lihat, keindahan suara tahap ketiga, bukan tahap pertama. Sekarang banyak orang terpengaruhi suara, makanya dia latihan suara. Tapi dia lupa huruf sama bacaan. Tahap yang keempat, menguatkan hafalan. Karena otomatis ketika perbaiki huruf, perbaiki bacaan, otomatis sudah bisa hafal. Tapi kadang-kadang cepat lupa. Ada enggak solusinya? Ada. Bagaimana bisa hafal dan bagaimana bisa menahan hafalannya bisa menjadi lama. Kalau sudah 4 tahap ini lulus, baru masuk ke tahap inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti bacaan Nabi Muhammad. Ada orang bertanya, iman kita bisa baca Quran seperti Nabi Muhammad? Sangat bisa. Dan ini kelebihan Islam. Ada sesuatu di dalam Islam tidak dimiliki oleh agama manapun. Tidak ada dimiliki agama manapun. Hanya ada di Islam. Apa itu? Ilmu ijazah. Tidak ada ijazah Taurat. Tidak ada ijazah Injil. Tapi ada ijazah Quran.
ada ijazah hadis, ada ijazah tasbih, ada ijazah zikir, ada ijazah ilmu, ada ijazah fikih. Semuanya ada ijazah ni. Bukan hanya ijazah lisan. Kadang-kadang kita bertemu guru, mohon ijazahnya amalan ini. Betul kan? Ada ijazah lisan langsung dari guru, ada ijazah tulisan, diberikan tulisan sebagai ijazah. Namanya sanad.